mungkin kayak tema The Joker atau apa ya gitu. Bahwa musuhnya ini orang baik tadinya. Oke, The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Selamat datang di The Talkies. Ketemu lagi kita setelah absen cukup lama bersama Bayu Dan Edoy. Iya. Kita bahas film yang lagi beredar saat ini, Raging Fire. 我可以告你 command post。各單位注意，開始包圍他旗。今晚一定要將班粉腸拉晒翻。 Oke, Raging Fire, film dari Donnie Yen, disutradarai oleh Benny Chan. Benny Chan almarhum. Iya, jadi ini film terakhirnya Benny Chan nih. Benny Chan kan udah kawakan ya, maksudnya dia sama Donnie Yen tuh ada di film ini. Terus juga yang Jackie Chan juga kan, gue sih Police Story. Sebelumnya tuh yang gue nonton apa Who Am I atau apa gitu yang tahun 90-an lah. Nah, ngomong-ngomong soal 90-an, ini kayak apa ya? Kembali lagi ke root film Hong Kong yang polisi versus kriminal yang seperti tahun 80-an 90-an ya. 90-an yang John Woo, Sweetheart, siapa lagi? Nah, gue malah keingetnya di Raging Fire ini ke Heat. Ya. Ya, ke Heat. Kenapa? Oke, jadi gini ceritanya nih. Donnie Yen jadi polisi senior. Terus ada Nicholas ya. Sebagai Go. Kita ngomongnya nggak tahu. Nggak ngerti ya. Di teks NGO Ngo, tapi kalau kita denger dia nggak gitu cara pelafalannya. Jadi pelafalannya nggak gitu. tolong yang ngerti cara ngelafalin nama Ngo yang benar tuh apa di komen ya, silakan ya. Nah, jadi itu Ngo nih dikabarin sebagai pemimpin kelompok perampok ya, sadis. Nah, seiring film berjalan tuh pelan-pelan diungkapkan tuh bahwa ternyata dia tuh dulunya polisi. Ya, jadi ini menggunakan apa ya untuk eksposisinya dengan feedback lagi apa namanya? Flashback. Tapi nggak sekaligus ya, Enggak, jadi pada saat gue nonton pertama, gue kayak nengok ke kita nonton bareng, ini sequel atau bukan nih? Gitu. Maksudnya tau-tau udah tiba-tiba kayak di tengah-tengah action gitu. Kayak backstory, historinya tuh udah panjang gitu kan. Nah, ternyata emang diungkap pelan-pelan. Itu jadi Singo ini nih dulu anak buahnya Donnie Yen dan dia tuh look up to Donnie Yen banget gitu kan ya. Sampai akhirnya karena pas apa sih lagi mau wawancara salah seorang penjahat bablas sampai mati. Jadi ini sebetulnya mungkin kayak tema The Joker atau apa ya gitu. Bahwa musuhnya ini orang baik tadinya. Orang baik yang kemudian merasa dihianati ya. Merasa dihianati teman-temannya dan dihianati keadaan. Sehingga dia jadi jahat. Sehingga karena dia tadinya polisi yang handal juga. Jadinya lawan yang seimbang buat kepolisian Hong Kong gitu. Nah, makanya ini jadinya keren gitu. Maksud gue berimbang ya, actionnya berimbang. Kenapa bikin inget Heat? Karena kan kalau Heat tuh Robert De Niro sebagai geng perampok, dia punya anak buah. Dan dia sebagai leader juga simpatik gitu kan. Al Pacino juga gitu kan, sebagai polisi punya anak buah. Nah, di sini sama. Dan adegan shootout-nya itu kan di tengah kota juga mengingatkan sama Heat. Yang si penjahatnya itu gengnya juga mantan-mantan polisi anak buahnya dia. Iya. Terlibat di kasus yang sama kan? Iya, jadi Donnie Yen ini dia nih straight arrow gitu ya. Jadi orang yang lurus aja, lempeng by the book gitu loh istilahnya ya. Kalau di kita sehari-hari mungkin bilang kaku gitu ya. Orang kaku. Jadi ini anak buah gue melakukan pelanggaran sehingga salah seorang saksi jadi mati gitu ya. Nah, dia begitu di pengadilan dia bilang apa adanya. Iya, memang jujur. Gue ngelihat mereka mukul. Nah, makanya mereka di penjara, sekelompok itu tuh di penjara. Ya udah, jadinya begitu mereka keluar, mereka dendam sama institusi kepolisian. Ya, terutama bos mereka yang bilang pokoknya lu pakai cara apapun gue yang bertanggung jawab. Dia ngomong gitu kan. Tapi cuci tangan. Begitu pengadilan dia enggak. Iya, gue nggak ngasih perintah itu dan memang agak sulit membuktikannya kan. Ya, sehingga itu yang diincar. Nah, oke, gimana menurut lo pendapat? Ini film kan 2 jam lebih ya, Bay? Iya. 2 jam lebih ini menurut gua full action. Jadi yang kangen sama
aksi Hollywood ala 80-an 90-an atau film-film John Woo 80-an 90-an, gue jamin puas gitu ya, puas. Terus bentuk actionnya juga banyak, jadi shoot out di tengah kota kayak Heat, combat ya, hand to hand, terus yang pakai senjata juga gitu loh, jadi full lah gitu, tabrak-tabrakannya. Menurut gue stun tabrak-tabrakannya, kebut-kebutannya juga keren di sini. Iya, ini Donnie Yen gitu ya. Kalau soal action ya nggak usah dipertanyakan lagi sih. Ciri khasnya Donnie Yen juga di sini ada yang dia dikerubutin belasan orang, puluhan orang, dan dia tangan kosong gitu kan. Walaupun ujungnya harus kabur, tapi maksud gue ya, jadi mungkin ada ya penonton Donnie Yen yang kayaknya nggak puas kalau Donnie Yen tuh main tembak-tembakan, harus ada hantem-hanteman gitu ya. Nah, sini ada di tempat TKA ya, imigran, bukan imigran, TKA dari Pakistan misalnya kan. Kalau di Indonesia mungkin TKA dari RRC kali ya. Ya, gitu. Oh iya, dan ini kan film Hong Kong, jadi bahasanya Kanton gitu ya. Gitu. Nah, setnya juga kan di Hong Kong. Oke. Kekurangannya kalau menurut lo ada? Kekurangannya, kalau menurut gue mau bilang agak terlalu sadis, tapi mungkin memang ini film yang tepat untuk kayak gitu. Iya. Ya, nah kekurangannya mungkin buat gue nggak tahu ini kekurangan film atau kekurangan studio tempat kita nonton, Bay. Oke. Audionya itu Terlalu kencang ya? terlalu kenceng gitu ya. Jadi bukan cuma yang kayak jedeng gitu, enggak, tapi sepanjang Menggelegar, durasi, iya. Jadi yang kayak adegan orang lompat nabrak tembok atau itu juga kencangnya minta ampun gitu. Nah itu sih. Kalau dari gua cuman ini, nggak ada tokoh perempuan ya? Ada sih Polwan, Ya, maksudnya anak buahnya nggak satu. terlalu diutilize. Ya. Dan ada yang jadi istrinya si Donnie Yen itu Oh iya. kan mestinya bisa lebih dilibatkan lagi di cerita. Ini cuman sebagai Sandra akhirnya, ya kan? Mungkin Padahal karena itu kan dia lagi hamil, terus itu kan bisa jadi drama yang lebih itu ya, lebih menegangkan lagi kalau misalnya dia involve gitu dari. ya, oke. Nah bisa jadi mungkin karena dia berkaca pada film-film John Woo 80-an atau hit ya, yang memang ada tokoh cewek tapi ya segitu aja kan gitu ya. Karena ini film laki banget gitu. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi full testosteron nih. Ya, kayak sebetulnya kalau gue mau bilang Point Break ada ceweknya juga yang sentral. Tapi gitulah. Pokoknya kalau kangen nonton film full action dari awal sampai akhir 2 jam lebih, ini terpuaskan. Skor Gua 7. gue juga ngasih 7 ya, gitu. Mungkin 7,5, tapi segitulah ya tujuan. Terus kalau nonton ini pastiin nggak langsung keluar ya, karena pas di kredit ada semacam tribute to Benny Chan ya. Dan buat fansnya film-film Benny Chan nih, Nah, aku suka banget police menyentuh. story-nya Yang Jackie Chan yang new police story ya, gitu. Oke, filmnya Benny Chan banyak kok yang masuk sini dan memang rata-rata keren sih, gitu. Dan dia juga bisa bikin komedi tuh kayak Robin Hood, itu dia juga. Nicholas yang biasa jadi idola di sini jadi penjahat juga. Kejem banget, dan tampilannya tuh beneran yang gue setuju Bayu bilang, jadi kayak Joker gitu ya, nggak nyaman dilihatnya kan gitu. Oke, Raging Fire masih main, kalau memang belum nonton sempetin, keren kok. Silakan komen, jangan lupa subscribe dan like. Sampai ketemu kita di episode berikutnya, salam.